Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Yang kami hormati, Ibu Dr. Pramila selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Hawa Fadilah dengan NPM 23530530012 dan rekan saya Ratna Dwi Lestari dengan NPM 2353053010. Saya Nurul Aulia Fadriyah dengan NPM 2313053131. Saya Sania Latifah dengan nomor NPM 23130531130. Saya Kurnia Aisyah Fitri dengan NPM 2313053136. Saya Firsa Amanda dengan nomor NPM 2313053150. Kini kami akan menjelaskan proyek kami mengenai diorama gerhana bulan dan matahari. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang fenomena terjadinya peristiwa gerhana bulan. Oke, kita hidupkan dulu ya ininya, alatnya. Jadi, saya menjelaskan gerhana bulan itu adalah gerhana yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu pada satu garis lurus. Peristiwa ini tuh terjadi pada malam hari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari ini seharusnya kan diterima oleh bulan. Nah, itu cahaya mataharinya ini terhalang oleh bumi, sehingga bulan itu berada pada bayang-bayang bumi. Ya, jadi tertutup ya. Nah, bayang-bayang bumi itu ada dua macam. Yang pertama umbra. Jadi umbra itu adalah wilayah bagian paling gelap. Nih, gelap banget. Ini namanya umbra. Sedangkan bagian satunya itu adalah penumbra. Saya akan menjelaskan tentang penumbra. Penumbra itu adalah bagian dari sebuah bayangan di mana sumber cahaya itu sepenuhnya terhalang. Nah, ini bagian umbra tuh sebelah sini bisa dan sebelah sana juga bisa ya. Nih, sebelah sini juga bisa penumbra. Nah, macam-macam gerhana bulan. Yang pertama itu adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total adalah gerhana yang terjadi ketika bulan itu tepat berada di bagian umbra. Apa tadi umbra? Umbra adalah wilayah bagian paling gelap dari sebuah bayangan di mana sumber cahaya itu sepenuhnya terhalang. Nih, jadi gelap banget. Gerhana bulan total ini menyebabkan warna bulan itu tampak berwarna kemerahan. Selanjutnya yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian juga bisa disebut dengan gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan terletak di antara umbra dan penumbra, yang menyebabkan bulan terlihat sebagian atau separuh. Gerhana bulan sebagian terjadi pada saat bumi tidak seutuhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan masih berada di daerah penumbra, sehingga dengan demikian masih ada sebagian sinar matahari yang bisa sampai ke permukaan bulan dan tidak menjadi gelap semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerhana bulan penumbra. Ayo sini. Gerhana bulan penumbra adalah gerhana yang terjadi ketika bulan itu berada di bagian penumbra. Bagian penumbra adalah wilayah di mana sebagian sumber cahaya terhalang oleh bumi, menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap dengan umbra. Gerhana matahari adalah peristiwa di mana sinar matahari pada siang hari di bumi itu terhalang oleh bulan, sehingga keadaan yang awalnya terang lama-kelamaan akan menjadi gelap. Gerhana matahari terbagi menjadi 3 macam. Pertama yaitu gerhana matahari total, kedua yaitu gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Pada gerhana matahari total, posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu garis yang lurus atau sejajar. Di sini bisa kita lihat matahari, bulan, dan bumi itu sejajar, di mana bulan itu di antara matahari dan bumi. Jadi bulan berada di tengah-tengah di antara matahari dan bumi. Ketika terjadi gerhana matahari total, maka bayangan inti umbra bulan itu jatuh ke permukaan bumi. Bayangan inti umbra itu merupakan bayangan gelap total, di mana matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan. Bisa dilihat di sini ada bayangan bulat dan pekat pada permukaan bumi.
Bagian bumi yang terkena bayangan ini akan mengalami kegelapan total karena matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan. Fenomena ini mengakibatkan langit menjadi gelap seperti malam hari. Oleh karena bulan lebih kecil, maka jika terjadi gerhana matahari hanya dapat dilihat di tempat tertentu saja. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Ini bisa teman-teman lihat. Ada bayangan bulat dan pekat di permukaan bumi. Peristiwa inilah yang dinamakan gerhana matahari total. Nah, untuk selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau juga bisa disebut dengan gerhana matahari parsial. Nah, gerhana matahari dapat terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis, tetapi tidak benar-benar lurus ya guys. Nih, contohnya seperti ini. Nah, saat gerhana matahari sebagian ini terjadi, bulan hanya menutupi sebagian wajah dari matahari yang terlihat dari bumi. Biasanya matahari sebagian terlihat di beberapa tempat yang tidak dilewati oleh gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin. Selanjutnya yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada di bagian tengah matahari tetapi masih menyisakan bagian tepi luar dari matahari. Nah, posisi bulan ini berada sejajar garis lurus dari matahari dan bumi. Bulan memiliki orbit yang berbentuk oval atau bulan tidak sempurna. Jadi ada kalanya bulan itu berada di titik terdekat dari bumi yang disebut dengan perigee, dan ada kalanya bulan ini berada di titik terjauh dari bumi yang disebut dengan apogee. Saat gerhana matahari terjadi, bulan berada di titik terjauh dari bumi, sehingga bulan ini terlihat lebih kecil saat melintasi bagian matahari. Akibatnya, bulan tidak bisa menutupi seluruh bagian wajah matahari ini, sehingga tepian luar matahari masih akan tetap terlihat dari bumi dan membentuk lingkaran api tepian luar dari matahari. Nah, fenomena ini yang bisa kita lihat seperti gerhana matahari cincin. Sekian penjelasan dari kami mengenai proyek diorama gerhana bulan dan matahari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum.